Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfiantika dengan NIM B1B1230004. Saya dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Eh, jadi, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi perilaku organisasi dengan tema pengantar perubahan organisasional. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, perubahan organisasional itu sendiri mempengaruhi budaya kerja dan komunikasi yang berada di tempat kerja. Dalam melakukan sebuah perubahan organisasional, tentunya ada dampak perubahan organisasional pada karyawan, seperti stres meningkat, perubahan peran, dan peningkatan kinerja. Yang dimaksud dengan stres meningkat yaitu penurunan kepastian dapat meningkatkan tingkat stres pada karyawan. Kemudian perubahan peran, di mana karyawan mungkin memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan peran tersebut. Sedangkan peningkatan kinerja yaitu terkadang perubahan itu atau perubahan organisasional itu dapat memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Selanjutnya ada strategi manajemen stres selama periode perubahan. Dalam melakukan perubahan organisasional, kita memerlukan strategi manajemen stres selama periode perubahan. Jadi, saat organisasi mengalami perubahan, penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan membantu karyawan mengelola stres. Jadi kemudian strategi seperti dukungan dari rekan kerja, fleksibilitas, dan konseling dapat secara signifikan mengurangi dampak stres selama masa perubahan. Ada yang tentunya kita bertanya-tanya, mengapa sih terjadinya stres dalam perubahan organisasional? Tentunya pasti ada penyebab stres di tempat kerja saat kita melakukan sebuah perubahan organisasional. Seperti tekanan kinerja, ketidakpastian, dan ketidakjelasan peran. Tekanan kinerja itu adalah karyawan mungkin merasa tertekan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang cepat. Kemudian ketidakpastian di mana tentang masa depan pekerjaan mereka mungkin menyebabkan kekhawatiran dan stres. Selanjutnya ada ketidakjelasan peran, yaitu perubahan organisasional dapat menciptakan ketidakjelasan dalam tugas dan tanggung jawab karyawan. Peran komunikasi dalam mengurangi stres selama perubahan. Komunikasi yang jelas dan terbuka dapat membantu kita mengurangi ketidakpastian dan kecemasan selama melakukan perubahan organisasional. Informasi yang disampaikan harus secara transparan dan dapat memberikan kejelasan serta meminimalkan ketegangan di antara para karyawan. Tentunya pasti adanya keterlibatan karyawan dalam proses melakukan sebuah perubahan tadi, seperti partisipasi aktif, yaitu karyawan diminta untuk berkontribusi, memberikan ide-ide yang segar, serta solusi-solusi yang kreatif. Ada pula tim kerja yang fleksibel di mana eh, diadakannya pembentukan tim-tim proyek dengan anggota lain dari berbagai departemen-departemen yang ada, serta open forum di mana kita membuat pengaturan forum terbuka untuk menyuarakan masukan-masukan serta kekhawatiran apa yang ada dalam karyawan-karyawan. Selanjutnya ada kesiapan manajemen dalam mengelola sebuah perubahan. Ada 3 kesiapan-kesiapan manajemen untuk melakukan sebuah perubahan, seperti perencanaan yang matang, terus komitmen pemimpin, serta tim-tim yang terlatih. Perencanaan yang matang itu sendiri, yang perlu kita lakukan adalah manajemen perlu menyusun rencana-rencana yang teliti untuk mengelola sebuah perubahan-perubahan agar bisa terjadi dengan baik. Kemudian komitmen kepemimpinan, di mana pemimpin perlu menunjukkan komitmen yang kuat dalam memandu sebuah perubahan organisasional, serta tim yang terlatih, di mana manajemen pula harus melatih timnya untuk menghadapi tantangan perubahan dengan keterampilan yang sesuai.
Dalam melakukan perubahan organisasional, tentu akan adanya kita membangun budaya organisasi yang adaptif, seperti keterbukaan terhadap perubahan, di mana pegawai perlu diajarkan untuk terbuka dan menerima perubahan yang terjadi di organisasi. Kemudian ada kolaborasi tim, di mana kita harus memperkuat kerjasama antar tim secara bersama-sama untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang kita lakukan tadi, serta pembelajaran berkelanjutan di mana kita harus mendorong budaya belajar secara terus-menerus untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasar. Selain itu ada juga namanya peluang motivasi, peluang inovasi, di mana memberikan ruang bagi karyawan untuk berinovasi serta menciptakan solusi di tengah perubahan organisasi, serta adanya peran kepemimpinan dalam mengatasi stres selama perubahan, seperti dukungan terus visi jangka panjang, komunikasi terbuka, serta pemecahan masalah. Dukungan itu sendiri kita melakukan dengan melakukan pendekatan yang proaktif untuk memberikan dukungan emosional pada karyawan. Sedangkan visi jangka panjang yaitu menyampaikan visi yang jelas untuk meyakinkan karyawan pada masa perubahan. Sedangkan komunikasi terbuka yaitu membangun komunikasi secara terbuka dan jujur untuk mengurangi ketidakpastian. Ada pula pemecahan masalah di mana pemimpin dalam menemukan solusi yang konkret atau yang mungkin yang fakta untuk agar masalah itu yang timbul dalam sebuah perubahan. Kemudian ada kesimpulan dan rekomendasi. Setelah memperhatikan dampak perubahan organisasional pada karyawan, sangat penting bagi manajemen untuk memberikan perhatian khusus terhadap strategi manajemen stres. Rekomendasi ini harus digarisbawahi perlunya keterlibatan karyawan, terus komunikasi yang efektif, dan kepemimpinan yang adaptif dalam mengatasi stres selama periode perubahan. Adapun untuk membangun budaya organisasi yang adaptif, manajemen perlu siap mengelola perubahan dan menjaga kesejahteraan karyawan, serta sebuah gambar ilustratif dapat menunjukkan suasana kerja yang harmonis dengan karyawan dan manajemen bekerja sama dalam mengatasi stres selama perubahan organisasi. Mungkin itu saja materi yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.